Sore ibu-ibu yang cantik. Ada bapaknya apa enggak ya? Bapaknya yang mana? Oh itu Pak Anom, ini Pak Didit. Baiklah yo tak sopo. Selamat sore bapak-bapak. Ibu-ibunya, selamat sore ibu-ibu. Bapaknya lemes. Selamat sore bapak-bapak. Sore. Shalom. Baiklah, mari acara perayaan Natal ini kita mulai. Namun sebelumnya kita akan memuji-muji nama Tuhan terlebih dahulu. Untuk itu panjenengan semua saya aturi untuk jumeneng. Sumangga. Bersama-sama kita akan memuji nama Tuhan. Selamat datang. Ekspresikan kesukacitaan jenengan dalam menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Ojo merengut, kudu mesem guyu. Tepuk tangan. Selamat datang Yesus Tuhanku, Kau dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, Tuhan yang Kau bawa tiada taranya. Salam salam. Senyum dong, kok cemberut aja. Masa kalah sama uti-uti yang di sini. Tuhan tolonglah, semoga hidung kami tak bercela. Bunda Maria diberi karunia, melahirkan di Kau kudus dan mulia. Salam salam. Senyumnya mana uti? Nyanyian malaikat garing bergema, gembala mendengar dari Efrata. Kristus sudah lahir dan percaya kabarku, dalam kandang Bapa kau dapat bertemu. Salam salam. Sakjeke yuk mas. Sakjeke nderek sinten to uti-uti? Derek Gusti. Kudu juga enak. Ayo, benernya senyumnya mana? Sakjeke Derek Gusti. Berkati Gusti hati
pun saya kula aturi pinarak. Baiklah, saya juga di sini ingin menyapa panjenengan semua, mengucapkan selamat datang kepada yang terkasih para tamu undangan semua. Puji syukur bila pada saat ini Tuhan Yesus masih mempertemukan kita di tempat ini dalam rangka ibadah Natal perayaan KPPW. Baiklah, untuk acara selanjutnya akan dipandu oleh Ibu Maya. Monggo. Terima kasih kepada Bu Wulan yang sudah memimpin pujian untuk kita bersama. Terus pundi Bapak Ibu sampun raosaken bingah, suka bingah. Dereng kesel nggih? Nggih. Mboten ngantuk nggih? Nggih, matur nuwun. Baiklah Ibu Bapak dan Saudara sekalian, kita akan memasuki tata ibadah perayaan Natal KPPW pada saat ini. Untuk yang pertama kita akan membuka acara ini dengan doa pembukaan. Yang kedua prakata dari Ketua KPPW Jemaat Purwoharjo. Dan yang ketiga penyalaan lilin. Keempat, pembacaan firman Tuhan sekaligus doa. Yang kelima, renungan Natal. Yang keenam, persembahan. Dan yang ketujuh, sambutan-sambutan. Dan yang kedelapan, doa penutup. 9, ramah tamah. Baiklah Ibu Bapak dan Saudara sekalian, kita akan mengawali acara kita saat ini dengan berdoa. Dan untuk doa pembukaan kami serahkan kepada Mbak Fikar Kristalina Devitasari. Dipersilahkan. Mari bersama kita akan memulai perayaan Natal kaum wanita saat ini dengan bersama kita berdoa. Puji syukur kami naikkan atas setiap cinta Tuhan yang mengalir dalam kehidupan kami. Cinta yang boleh kami rasakan sepanjang kehidupan kami. Cinta yang boleh kami rasakan sepanjang hari kami menjalankan setiap aktivitas dan tugas tanggung jawab kami. Bapa di surga, kami berterima kasih sampai detik ini Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan yang sungguh luar biasa, nafas kehidupan yang mahal harganya. Dan pada sore hari ini pula kami sungguh mengucap syukur Tuhan boleh mempertemukan kami kembali di dalam perayaan Natal kaum wanita yang boleh diadakan oleh KPPW Jemaat Purwoharjo. Bapa, di tengah sukacita kami saat ini, kami mau menyerahkan setiap rangkaian acara yang boleh ditata oleh panitia. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti, kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan saja. Setelah panitia boleh menata, merencanakan yang terbaik, dan sisanya kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Berkatilah setiap apa yang boleh kami pakai, berkatilah para panitia, berkatilah para pelayan yang boleh ikut ambil bagian, pun juga demikian berkatilah terkhusus para kaum wanita dan warga jemaat-Mu yang saat ini hadir untuk merayakan, menyambut kehadiran Kristus di tengah dunia ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan perayaan Natal kaum wanita pada saat ini dari awal hingga akhirnya nanti hanya ke dalam tangan cinta kasih Tuhan saja. Di dalam Kristus Yesus kami memohon. Amin. Terima kasih Mbak Fikar. Bapak Ibu bersama-sama saya undang bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Mars GKJW. Maaf, Mas KPPW. Peh kulino neng gereja.
Baiklah Ibu Bapak dan Saudara, bersama-sama kita akan mendengarkan prakata dari Ketua KPPW Jemaat Purwoharjo. Kepada Ibu Lili Budi Rahayu, disilahkan. Selamat sore. Selamat sore. Shalom. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Kami mewakili dari KPPW Purwoharjo, juga dari Panitia Natal KPPW Jemaat Purwoharjo. Yang terhormat kepada Ibu Pendeta Stefani, juga Mbak Fikar, dan yang kami hormati Bapak Ibu PHMJ Jemaat Purwoharjo, juga semua yang kami hormati dan kami cintai seluruh para undangan yang hadir pada sore hari ini. Pertama-tama kami panjatkan puja dan puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, yang mana kita semua dapat bertemu dan berkumpul di tempat ini untuk mengadakan perayaan Natal KPPW pada sore hari ini dengan penuh sukacita. Sehubungan dengan perayaan Natal ini, kami selaku dari KPPW hanya bisa mengucapkan terima kasih atas kerahuan panjenengan sedaya di sore hari ini, dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua rekan-rekan dan semuanya, tidak kami sebut satu persatu, yang terlibat dan mendukung dalam rangka mensukseskan dalam perayaan Natal KPPW pada sore hari ini. Dan kami semua panitia KPPW juga minta maaf apabila nanti ada kekurangan kami di dalam kami menyambut panjenengan, dan di dalam kami untuk nanti adapun berkat jasmani kurang pedas dan asinnya, kami segenap panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan harapan kami ke depan, semoga di tahun depan lebih baik dan lebih berkembang lagi, seperti juga di dalam pertemuan di dalam 1 bulan sekali. Dan kami juga ada harapan supaya kami nanti ada sukacita dan damai sejahtera di bumi. Tentunya panjenengan semua ada sukacita ya. Amin. Dan akhir kata, kami segenap panitia Natal hanya bisa mengucapkan banyak-banyak terima kasih, dan kami pribadi juga mohon maaf apabila kami melaksanakan tugas kami selama 1 tahun dalam komisi KPPW belum berkenan di hati panjenengan semua. Kami pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, kami ucapkan selamat Natal dan Tahun Baru 2023 menyongsong 1 Januari 24. Tuhan Yesus memberkati. Ojo lali rek tuku sandal neng pasar tiru, gak usah ado-ado. Selamat Natal dan Tahun Baru. Terima kasih. Terima kasih Bu Yayu yang sudah menyampaikan prakata. Baik Ibu-ibu, Bapak-bapak, saya undang bangkit berdiri lagi. Dereng sakit toh? Nggih, kersane sehat nggih, Bapak Ibu? Nggih, mangke nek pinarak terus niki bokonge nggih kelet mangke. Nggih, kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan dengan pujian Kita Surga Bergema. Monggo sambil tepuk tangan joget, monggo. Senyumnya mana? Senyumnya.
Baiklah, kita akan bersama-sama mendengarkan persembahan pujian dari ibu-ibu KPPW Jemaat Purwoharjo. Nggih, keaturan, monggo. Nggih. Lanjut. Lah kok ruame banget to? Enak apa iki lho? Wah, kemen to lho. Enak apa iki? Ya saya juga nggak tahu Ibu. Coba tanya pada teman-teman. Ya wis, meneng wae ning kene dhisik ya. Nggih, sendika dawuh. Nuwun sewu Bu, kula badhe nderek tanglet. Wonten napa kok rame-rame? Nggih Bu, niki wonten perayaan Natal KPPW Jemaat Purwoharjo. Oh ngaten, matur nuwun. Aja ngguyu aku to. Tiba enek perayaan Natal KPBW. Eling ora iki bulan apa? Ya ini ya bulan Desember toh Bu. Oh ngono. Panjenengan mboten mangertos toh. Lali. Nek bulan Desember menika wancinipun Natalan Bu, nyambut lahirnya Tuhan Yesus. Oh ngono. Nek ngono, ayo bareng-bareng ngajak ibu-ibu sing cantik-cantik kuwi ngluhurake asmaning Gusti, ya kanggo metuk Gusti ingkang rawuh wonten ing donya. Ayo, acan monggo. Monggo ibu-ibu derek ngluhuraken asmanipun Gusti sareng kula. Kersa napa mboten? Terima kasih. Monggo. Monggo.
Iya, terima kasih ibu-ibu. Semangat sekali ibu-ibu hari ini. Iya. belum selesai. Oh nggih, monggo. Oh nggih, monggo Bu. Dilajengaken Bu. Wih, seneng aku weh. Rame seneng aku deh. Mboten pirsa mboten semerep Bu kula. Kalau Jelas nggak kelihatan. lampu. Oh nika lampu, nggak semerep nek lampu Bu. Kita tutu ya. Kuwi ngono Gusti Yesus nyatet ibu-ibu sing rawuh iki sedaya dicatet kalian Gusti Yesus dadi anggotane KPPW. Nah, saiki ben ibu-ibu ora gampang lali mergo wis tuwek-tuwek kaya aku. Pegun, Bu. Ana sing nom-nom tapi ya gampang lali. Nah, coba saiki diemotake ben ora lali. Monggo. Luar biasa ibu-ibu. Tepuk tangan untuk KPPW. Nomor panjenengan, asmane panjenengan pun dicatat kalih Gusti Yesus. Amin. Dados panjenengan imut-imut nggih. Wah, aku tahun depan, bulan depan 1 kali kita bisa pertemuan di KPPW. Amin. Imut-imut nggih. Nggih. Soalnya napa? Asmane panjenenganipun lebar di buku Tuhan Yesus. Amin. Luar biasa. Tepuk tangan 2 kali. Yo juminten ketiban klopo. Aduh. Wonten napa to Bu? Sing sakit napane biu-biu. Apane ki mau? Kan ini Lah, napa nih? lambeku. Lambe itu ditaruh di sini toh Bu, bukan di sini lambenya. Sakarepku to wong sing lara lambeku. Coba nek enggak percaya yo, dicoba ditutuke dene. Ayo, di Napa sakit ki nek dibuka terus ditutup terus Wes, ngomong. saiki dicoba dhisik. Wis sik durung tak anu. Aduh sing banter. Ayo jajal ben berso. Lho cek durung nemen yo. Wis aku nggak bisa, aku nyerah Bu, pasrah. Oh, saiki ngono. Ki molak. Yo jumitan ketiban klopo to? Nggih. Ayo didelok. Dibuka 1 2 3. Cekap semanten Manten atur kula. Saya sing ketinggalan. Apa malih? Dari tadi tinggal. Cari barang kok nek. Ayo Sampun mengke ceblok. Hati ya mlaku. Iya. Fashion show nih Bu. Sesek fashion show tasian. Oh nggih, monggo. Tasik fashion show. Iwak sepat dibuntal kloso. Menawi lepat kula kekalih nyuwun pangapura. Matur nuwun. Ayo halo wis. Selak Rauman sego. ayo mulai. Nggih, tepuk tangan. Terima kasih Bu Tuti, Bu Wati. Semangat yang luar biasa. Semoga semangat ini tidak hanya sampai di sini saja. Besok-besok kalau ada pertemuan KPPW, yo semangat. Ngapunten nek kula namung napa? Ngaturaken mawon nggih. Kula biasane nggih bolos, nyuwun pangapunten. Niki bolosan kula. Nyuwun pangapunten ibu-ibu nggih. Mbok menawi benjang tahun ngajeng loh berarti nggih tahun 2024 kita lebih semangat lagi memuliakan nama Tuhan dan memajukan pelayanan di Komisi Pembinaan Peranan Wanita GKJW Purwoharjo. Amin ibu-ibu. Bapak-bapak nggih pareng Bu ngoten niku. Oh pareng mendukung acara ibu-ibu menawi bapak-bapak. Nggih. Mari kita lanjutkan kembali acara kita saat ini dengan kita
memasuki prosesi penyalaan lilin. Kita pujikan Malam Kudus. Yang ada di depan dari Doro Monggo keaturan dan kudus anak tidur tenang anak tidur tenang. Kedua, kami mohon kesediaan dari Pepantan Tanggung Mulyo, monggo keaturan. Ketiga, kami mohon kesediaan dari Ibu Sejati Ningsih untuk menyalakan lilin. Malam kudus, sunyi senyap, kabar baik lilin selanjutnya, mohon kesediaan dari Ibu Tanti monggo keaturan. Monggo Bu Tanti
bersama-sama memasuki acara pembacaan firman Tuhan sekaligus doa. Kepada yang bertugas disilahkan. Umat Tuhan yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, bacaan perayaan Natal yang dirayakan oleh Jemaat Purwoharjo terkhusus KPPW Jemaat Purwoharjo tertulis di dalam Injil Lukas pasal yang pertama ayat 26 sampai ayat yang ke-38. Sebelum kita bersama-sama membaca, mendengar dan merenungkan akan kebenaran firman Allah, mari kita bersama-sama berdoa. Di tengah-tengah kesukacitaan yang kami bangun bersamaan perayaan Natal KPPW Jemaat Purwoharjo, kami akan bersama-sama membaca, mendengar dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap kami, sucikan ruangan ini. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman yang akan kami baca, kami dengar dan kami renungkan bersama menjadikan cermin di dalam kehidupan kami, dan kami boleh takut akan Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikian bunyi kebenaran firman Allah. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu
ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Amin. Puji Tuhan. Ada sukacita? Puji Tuhan. Kenapa saya kok tanya bersukacita? Karena tema renungan yang akan bersama menjadi perenungan kita adalah bersukacitalah walau hidup tak sesuai ekspektasi. Wah, berat ya. Oke, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, karena ada bapak-bapak juga di sini, nggih. Saya akan mengawali renungan hari ini dengan sebuah cerita. Cerita dari seorang pemuda dan seekor kuda. Ada seorang kuda, ada seorang pemuda, pada dane malah keliru ya. Ada seorang pemuda yang di dalam perjalanan kehidupannya dia tidak pernah naik kuda. Ada Bapak Ibu yang pernah naik kuda? Ada nggih? Kula bareng nate masalahnya. Nggih, pemuda ini tidak pernah tahu rasanya naik kuda ini seperti apa. Nah, kemudian dia jalan-jalan, terus dia ketemu ada seorang bapak-bapak yang sedang mencencang loh. Mau bahasa Indonesia ini mencencang nih nggih. Mengikat kuda di salah satu pohon di dekat seorang pemuda yang berdiri itu. Nah, kemudian sang pemuda ini mumpung enek jaran, tak numpak jaran lah, ya kan. Kebetulan tempatnya ini adalah di atas tebing, Bapak Ibu. Dia sedang berlibur ngoten di sebuah bukit begitu. Nah, kemudian pemuda ini yang namanya pemuda nggih, pun karepe ngoten nggih, langsung, "Cak, aku tak nyewa jarane," ngoten. "Oh iya le, gak apa-apa. Tapi hati-hati yo, jaran iki beda." Loh, beda yo apa cakan? Misalkan gimana caranya kalau kuda ini bisa jalan, Bapak Ibu? Diapakan biasanya? Dicambuk, terus dihentak-hentakkan, ngoten nggih, talinya ngoten nggih. Dikipit-kipitno ngoten bahasa Jawane. Dikipit-kipitno taline, dipecut, dikipit-kipitno ngoten. Biasanya ngoten. Tetapi bapak-bapak ini kemudian mengatakan, lek jaran sing biasa iki iso mlaku dipecut terus dikipit-kipitno. Lek iki beda. Lah kok ngaten, Cak? Lah lek sampean pengen jaran iki mlaku, sampean kudu nyebut password-e. Napa niku, Cak? Puji Tuhan. Kaya niki jarane niki Kristen niki. Jarane Kristen niki. Loh, tenane ta, Cak, ngaten. Pemuda nggih ngeyel. Loh, gak percaya. Ya wis, kok tak cobake. Terus lek mandeg ya apa? Biasanya lek jaran mandeg ya apa? Pripun Bapak Ibu?
badhe ngendhekno jaran ngoten. Ditarik ngoten nggih, ditarik taline ngoten nggih. Lek ngendhekno jaran niku gak ditarik lek iki. Lah terus Cak. Sampean kudu ngomong haleluya. Saestu niki Kristen niki. Nah, kemudian ya wis tak sewone wis ya, pengen numpak jaran aku kok. Yo, eling yo, lek melaku kudu nyebut puji Tuhan, nek mandek kudu nyebut haleluya. Seorang pemuda yang penuh dengan penasaran akhirnya berusaha, naiklah kuda ini. Tetap ngeyel, dikipit-kipit no, dipecut, nggih mboten niki jarane, nggih mboten melaku. Lho ngeyel pemuda iki. Ya wis tak coba Cak. Dicoba. Puji Tuhan. Lho melampah Bapak Ibu. Jarane mulai melaku. Loh tenane. Sik lah kurang banter. Puji Tuhan. Wah, seneng Bapak Ibu. Pemuda ini sungguh sangat senangnya karena dengan menyebut puji Tuhan, si kuda ini bisa jalan. Saya kurang banter. Akhirnya kemudian menyebut puji Tuhan sambil nyanyi-nyanyi. Puji Tuhan. Lah kok dilalah Bapak Ibu. Di depan ada jurang. Buingong Bapak Ibu. Saking gupuhe pemuda ini ngantos kesupe. Nggih dibatek mboten niki, mboten mandek. Stop mboten mandek karena passwordnya adalah haleluya. Sampai di bibir jurang dia sampai kurang dikit lagi Bapak Ibu. Kemudian dia ingat, oh iya passwordnya haleluya. Wes tak cobain. Langsung menyebut haleluya, langsung mandek jegrek. Dan dia bahagia. Dia mengucap syukur kepada Tuhan dengan mengatakan puji Tuhan. Lajeng napa? Bablas bablas teng jurang. Saking bahagianya, saking bersukacitanya sampai lupa kata-kata kunci tadi. Ya demikianlah pemuda. Terkadang ada banyak lah pemuda yang mungkin diingatkan. Nah, melalui cerita ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersama diajak untuk melihat sukacita Maria Sang Dara ketika berjumpa dengan malaikat Gabriel. Dalam perjumpaan apa? Kalau kita membaca di ayat yang ke-28, malaikat Gabriel mengatakan, "Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Apa respon Maria? Respon Maria adalah terkejut Bapak Ibu. Lah menopo kok terkejut ya? Bagaimana tidak terkejut? Seorang gadis biasa berjumpa dengan malaikat dan menyampaikan karunia Tuhan. Padahal di masa-masa itu budaya patriarki sangatlah kuat, di mana perempuan nomor kesekian, perempuan waduh wes paling belakang tidak diperhitungkan. Bahkan kalau kita mengingat di dalam Alkitab jarang ada nama perempuan yang disebutkan. Karena itu budaya patriarki sangatlah kuat. Dan Maria terkejut ketika ada malaikat yang kemudian mengatakan, "Salam bagimu, karunia dari Tuhan bagimu." Sangatlah terkejutlah Maria ini Bapak Ibu. Tetapi kemudian di ayat yang ke-30 sampai ayat ke-33, malaikat tidak membiarkan Maria dalam keterkejutannya sendiri. Malaikat kemudian menjelaskan tentang arti salam itu Bapak Ibu, yang tentunya diawali dengan kata jangan takut. Sangatlah baik. Jangan takut Maria. Diawali dengan menenangkan perasaan Maria, dan kemudian dengan penjelasan-penjelasan yang sekian apa arti salam ini. Apakah Maria kemudian langsung bersukacita? Tidak. Kalau kita membaca di ayat yang ke-34, di situ masih ada keraguan Maria. Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Ada keraguan di dalam hati Maria Bapak Ibu. Ketika sang malaikat mengatakan engkau akan mengandung seorang bayi yang nantinya akan menjadi raja, yang nantinya akan menjadi juru selamat. Tetapi kemudian ada keraguan di dalam hati Maria. Kenapa? Yang pertama karena Maria adalah gadis biasa. Maria adalah gadis, ya sudah, gadis biasa. Yang kedua,
Maria belum bersuami. Karena dijelaskan di ayat yang ke-26 bahwa Maria masih bertunangan. Nah, bisa kita bayangkan nggih, misalkan di daerah Purwoharjo ngoten nggih, terjadi seperti halnya Maria, apa yang terjadi? Wis sapa iku? Wis pirang wulan. Lho, kok moro-moro iki? Lho, anake kok wis umur sakmono? Kapan metenge? Kapan rabine dan yang lain sebagainya. Tentu akan ada tekanan mental, tekanan psikis yang kemudian bisa menyerang Maria. Ada tekanan mental yang kemudian bisa menyebabkan Maria mengalami berbagai hal yang tidak diinginkan, Bapak Ibu. Dan yang ketiga yang membuat Maria ragu adalah akan terjadi hal besar. Hal besar apa? 33. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Dari seorang dara, dari seorang gadis akan lahir seorang bayi yang kemudian akan memberikan pengaruh yang sangat besar. Dalam benak Maria tidak terbayangkan, Bapak Ibu. Dalam benak Maria tidak terpikirkan semua itu akan terjadi. Mungkin pada saat itu yang ada di pikiran Maria adalah, ya opong golek tonggoku engkau malah mencaci maki aku yo. Ya opong golek tonggoku kemudian menghina diriku yo. Dorong maneh wo iku dosane teko endi iku? Ojo-ojo wong tuweke yo kaya ngono. Dan yang lain sebagainya. Tetapi menariknya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat yang ke-36 dan 37. Di situ kemudian malaikat Gabriel menyatakan bahwa ini loh pernah terjadi mujizat Tuhan. Malaikat Gabriel menyatakan janji kepada Maria bahwa dia tidak akan sendiri. Dia tidak akan dibiarkan di dalam pergumulannya. Dia tidak akan dibiarkan memikul sendiri apa yang akan dia alami, tetapi malaikat Gabriel menyatakan janji Allah akan menyertai engkau, seperti halnya yang terjadi kepada Elisabet yang dinyatakan mandul, tetapi pada akhirnya mujizat Tuhan akan nyata. Dari situ Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sukacita besar dirasakan oleh Maria. Di ayat yang ke-38 sangatlah jelas Maria mengatakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ada sebuah pengakuan dalam diri Maria, Bapak Ibu, bahwa ia adalah seorang hamba yang menghamba kepada tuannya, hamba yang mengabdikan diri kepada tuannya dan memberikan diri kepada tuannya untuk kemuliaan yang tentunya bukan kemuliaan diri sendiri, tetapi untuk kemuliaan sang Tuhan, yaitu Tuhan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, khususnya kaum wanita. Kaum wanita ini kan tidak hanya terdiri dari ibu-ibu nggih. Kayaknya kaum wanita niku nggih semua wanita dewasa. Baik itu yang masih sekolah, yang sudah angkat CD, ngoten nggih, yang masih sekolah, kuliah, bekerja, yang sudah angkat CD, sampai ke Mbah Uti, kaum wanita. Khususnya bagi para kaum wanita, setiap kaum wanita pasti memiliki ekspektasi dalam kehidupan. Setiap kaum wanita pasti memiliki sebuah ekspektasi yang harapannya itu akan bisa terjadi. Yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja berekspektasi segala sesuatu bisa berjalan dengan baik. Kok ndilalah wonten Covid, dipatahkanlah ekspektasinya. Yang menikah muda berekspektasi kehidupan rumah tangga selalu harmonis, dipenuhi dengan bunga-bunga, dipenuhi dengan sukacita. Pada kenyataannya, apakah selalu dipenuhi dengan bunga-bunga? Dipenuhi dengan apa, ibu-ibu? Dipenuhi dengan
Manis, asam, pahit, asin, dan ragam semua rasa ada di dalamnya. Kados iklan, semua rasa ada, kata nggih. Kaum wanita yang bekerja sebagai ibu rumah tangga juga berekspektasi bisa menjalani pekerjaan dan menata rumah tangga dengan lancar dan baik. Pada kenyataannya mengalami baby blues pasca melahirkan, mengalami frustasi pasca melahirkan. Yo opo iki sing iki, yo opo iki sing iku, dan yang lain sebagainya. Tetapi mari kita percaya Bapak Ibu bahwa janji Allah akan nyata pada kita, seperti halnya nyata pada Maria. Kenapa? Karena Tuhan yang mengutus kita dan Ia juga yang akan mengurus kita. Setiap manusia pasti memiliki pergumulannya. Setiap kaum wanita pasti memiliki pergumulannya. Entah itu dalam rumah tangga, entah itu dalam pribadi, dalam apapun itu saya yakin setiap kita pasti memiliki itu semua. Sekalipun tidak mudah Bapak Ibu, sekalipun tidak mudah dan mungkin tidak singkat dalam memproses semua hal itu, tetapi mari kita belajar dari Maria yang memiliki hati hamba. Ketika kita memiliki hati hamba, kita akan seperti Maria yang apapun yang Tuhan kehendaki dalam diri kita, kita pasti akan mengatakan, iya Tuhan, saya siap. Iya Tuhan, saya mau. Sekalipun resikonya adalah dihina, dicaci, dan mendapatkan berbagai hal di dalam kehidupan kita. Maka tema Natal pada tahun 2023, kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi, tidak lagi hanya menjadi sebuah tempelan yang ada di ujung sana. Setiap kata tidak sekedar kita baca dan menjadi wacana saja, tetapi benar-benar nyata di bumi melalui umatnya, terkhusus para kaum wanita yang bersedia untuk menjadi hamba yang melayani Tuhan. Dan demikian kita akan dimampukan untuk tetap bersuka cita walau hidup tidak sesuai dengan ekspektasi. Selamat menyambut Natal 2023 dan menyongsong tahun baru 2024. Tuhan senantiasa memberkati kita. Amin. Di situ Mbak Fikar, nanti dulu. Dedek Mbak. Oh iya, disetrap dulu. Tidak. Nggih, Bapak Ibu, kita akan menyerahkan cinta kasih untuk Mbak Fikar dari Ibu-ibu KPPW Purwoharjo. Kepada yang bertugas disilahkan. Dapat hadiah Mbak, jenengan. Seneng enggak? Nggih, monggo ke aturan yang bertugas. Oh nggih, sudah ada di belakang. Monggo. Monggo ingkang ngaturaken sinten? Ndah. Panjenengan mangke anu lho, Bu. Napa mlebet YouTube? Nggih. Harus senyum. Nah, tepuk tangan. Nah. Jangan dilihat dari bentuknya, jangan dilihat dari nilainya. Inilah bentuk cinta kasih kami Ibu-ibu KPPW Jemaat Purwoharjo. Terima kasih Mbak Fikar untuk pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Baiklah ibu-ibu yang terkasih, Bapak Ibu, Bapaknya mesti carry. Nggih, kita akan mempersembahkan persembahan kepada Tuhan yang sudah kita siapkan bersama-sama. Kepada yang bertugas disilahkan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur atas penyertaan dan kemurahan Tuhan hingga saat ini. Dan sebagai ungkapan rasa syukur kita, bersama-sama kita akan mengumpulkan persembahan untuk Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi dasar di dalam kita mempersembahkan untuk Tuhan
Tertulis di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-7 yang demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Kita bersukacita mengumpulkan persembahan untuk Tuhan, diiringi pujian, sungguh ku bangga Bapa. Ya, Ibu Bapak yang terkasih, kita akan bersama-sama menikmati persembahan pujian dari ibu-ibu. Bapak Ibu napa ibu-ibu mawon nggih niki? Bapak Ibu nggih. Kalau tadi ibu-ibu dari KPBW, sekarang dari lansia tidak mau kalah. Unjuk apa? Unjuk gigi. Bukan, unjuk kemampuan nggih. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Monggo Bapak Ibu dari lansia keaturan untuk mempersembahkan pujian untuk kemuliaan nama Tuhan. Monggo. Nggih. Monggo Pak Bu.
Nggih, monggo tepuk tangan Bapak Ibu. Nggih, kersane mboten sepi. Lah, nggih.
Tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu. Senang saya lihatnya semangat dari, ya kalau saya mangga sebagian nggih uti ngaten nggih Mbah. Puji Tuhan. Sesuai dengan lagunya tadi, harus bersyukur diberikan kesehatan, kekuatan, dan ternyata mbah-mbah kita dari lansia, Bapak Ibu dari lansia tetap semangat untuk memuji nama Tuhan. Tepuk tangan Bapak Ibu. Senang saya tadi lihatnya, jogetnya juga oke, semangat. Ya, besok tapi saya mohon tidak hanya pas waktu Natal saja, pas waktu ibadah Bapak Ibu yang lansia tetap memuji nama Tuhan dengan penuh semangat. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan lagi acara kita saat ini. Kita akan memasuki acara selanjutnya, yaitu sambutan-sambutan. Dan sambutan yang pertama dari perwakilan PHMJ Jemaat Purwoharjo. Kepada yang mewakili disilahkan. Ibu Stefani, nggih. Monggo. Shalom. Ya, sukacita ya hari ini ya. Apalagi sudah dialiri oleh benih-benih iman gitu ya dari Bu Fikar Kristalina. Ya Bapak Ibu yang berbahagia di dalam Tuhan, hari ini adalah sukacita bagi kaum wanita dan didukung penuh sukacita itu oleh bapak-bapak yang hadir, mas-mas, saudara-saudara yang juga hadir. Mengucapkan syukur kepada Tuhan jikalau pada saat ini kaum wanita dapat merayakan sukacita perayaan Natal tahun 2023 yang dimana telah disusun oleh PHMJ tepat pada tanggal 11 Desember 2023 dan bertepat. Kira-kira bertepatan dengan apa? Hari ini juga hari ulang tahunnya GKJW yang adakah yang tahu? Ke-92. Sukacita perayaan Natal di tengah sukacita perjalanan GKJW. Setelah 92 tahun keberadaannya ada sampai saat ini, dan kita semua dapat menikmati keberadaan pasamuan Gereja Kristen Jawi Wetan. Demikian juga saya terkhusus menjadi perwakilan atas sambutan yang telah disusun, yaitu yang terhormat juga kepada seluruh PHMJ yang hadir pada saat ini, kepada penatua dan diaken yang juga hadir melengkapi sukacita perayaan Natal kaum wanita. Demikian juga seluruh warga jemaat terkhusus kaum wanita yang berbahagia. Tepuk tangan untuk panjenengan semuanya. Tentu harapan besar jikalau Allah telah lahir bagi kita semua. Ojo lali ngomong puji Tuhan, tapi ojo lali ngomong haleluya. Terjo kebablasan, mari ngono puji Tuhan, lali oleh haleluya. Sehingga itu tadi cerita itu mengingatkan kita bahwa jangan kita terus berjalan kemudian lupa untuk sejenak berhenti, memaknai, menghayati setiap sukacita dan berkat Tuhan. Kalau berkat Tuhan tuh mengalir terus, tapi terus kita lupa juga untuk bilang haleluya atau membagi berkat bagi sesama. Bapak Ibu dan juga saudara bersyukur jikalau pada saat ini pun segala sesuatu yang telah tersusun rapi oleh para pengurus KPPW, demikian juga panitia perayaan Natal KPPW dapat berjalan dengan baik dan semua membuat kita bahagia dan sukacita. Juga dilengkapi oleh para kaum lansia yang juga turut
sudah memberikan pujian yang memuliakan nama Tuhan. Dan harapannya tadi juga melalui persembahan pujian tadi yang pertama gitu ya. Ojo lali ibadah dateng Gusti lumantar kaum wanita. Jadi undangan itu adalah undangan bagi seluruh kaum wanita. Tadi juga disebutkan kaum wanita itu siapa saja. Kaum wanita itu adalah wanita-wanita yang telah dewasa atau yang sudah sidi. Monggo katuran derek ibadah wonten kaum wanita yang diadakan sebulan sekali nggih. Harapannya terus berjalan dengan baik, bukan hanya kuantitas atau jumlah, tetapi juga kualitas pertumbuhan iman para kaum wanita di dalam Tuhan juga bertumbuh dengan lebat. Itu yang dapat saya sampaikan kiranya. Segala perjalanan program maupun juga hal yang telah disusun rapi oleh kaum wanita itu pun juga dapat berjalan dengan baik. Demikian juga lahirnya Kristus juga melahirkan jiwa-jiwa yang rindu akan kehadiran Kristus. Tuhan beserta kita semua dan Tuhan juga menuntun setiap umatnya. Salam damai dari Tuhan kepada kita semua. Matur nuwun Bungaya. Terima kasih Bu Stefani yang sudah menyampaikan sambutannya perwakilan dari PHMJ. Kalau tadi ibu-ibu KPPW yang bisa disebut setengah apa nggih? Setengah tua, mau apa mboten? Oh mboten. Oh muda. Sekarang yang lebih muda lagi ibu-ibunya yang mau tampil. Monggo keaturan vokal grup Esther setelah sekian lama ini terbangun. Ada yang merindukan vokal grup Esther? Monggo ibu-ibu Esther, kami persilahkan.
Terima kasih vokal grup dari Esther yang sudah mempersembahkan pujiannya. Semoga tidak hanya hari ini ya Ibu-Ibu Esther, moga-moga berlanjut nggih. Ya, mungkin karena kesibukan kita bersama, vokal grup Esther sempat vakum, dan puji Tuhan di kesempatan ini di perayaan Natal KPPW kami bisa mempersembahkan persembahan pujian untuk kemuliaan nama Tuhan. Baiklah Ibu Bapak yang terkasih, kita akan melanjutkan acara kita. Kita akan bersama-sama mendengarkan sambutan dari perangkat desa. Kepada yang mewakili, disilahkan. Monggo perwakilan dari perangkat desa. Rawuh menapa mboten nggih? Nggih. Mungkin nggih, ternyata beliaunya mungkin nggih, jadwalnya bertepatan dengan KPPW juga di Sidoarjo mungkinan nggih, karena bagi waktu dan bagi tugas juga. Baik Bapak Ibu, seluruh rangkaian acara kita pada saat ini sudah kita lalui bersama, sudah kita nikmati bersama. Biarlah sukacita yang kita rasakan saat ini tetap bisa kita rasakan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dan kita akan menutup acara ini dengan doa, dan untuk doa penutup ini akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Stefani. Kami persilahkan. Ya, Bapak Ibu dan juga saudara yang dikasih dan yang mengasihi Tuhan, bersama-sama kita menyatukan hati, kita berdoa. Keagungan-Mu nyata atas kehidupan seluruh alam semesta. Engkau yang telah memanggil dan kami memenuhi setiap panggilan Tuhan melalui peribadatan sukacita perayaan Natal kaum wanita tahun 2023 Jemaat Purwoharjo. Kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan, oleh karena kasih-Mu semua dapat berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami bersyukur atas setiap kesempatan melalui puji-pujian kami dapat terus memuliakan nama Tuhan. Bila di sisa waktu yang telah Engkau berikan dan Engkau nyatakan atas hidup kami tak sia-sia mempergunakannya untuk nama-Mu. Tuhan kami yang hidup, yang telah lahir dan menebus dosa manusia, kami pun juga bersyukur dan bersukacita jikalau pada saat ini pun sukacita dapat kami rasakan di tengah kaum wanita. Biarlah setiap harapan yang kami bangun, yang menjadi doa atas keberadaan kami sebagai kaum wanita Jemaat Purwoharjo, dapat Engkau wujud nyatakan sesuai dengan rancangan dan kehendak Tuhan, sehingga damai boleh kami terima atas pertumbuhan iman yang terus berbuah. Tuhan kami Yesus Kristus, demikian kami pun juga menyerahkan setiap pribadi-pribadi yang telah ambil bagian di setiap pelayanan pada saat ini. Kiranya Engkau memberkati, Engkau pun yang merengkuh setiap kehidupan dan perjalanan usaha. Apapun yang dikerjakan yang menjadi tugas tanggung jawab, biarlah Tuhan yang senantiasa beserta. Allah kami yang hidup, kami pun juga menyerahkan ungkapan syukur kami yang telah kami himpun bersama, telah kami terima dari setiap karya Tuhan melalui pekerjaan maupun usaha yang kami lakukan. Kami meyakini bahwa semua bukanlah karena kekuatan dan kemampuan kami, melainkan semua karena Tuhan yang selalu ada dalam hidup kami. Kiranya Tuhan memberkati dan menyucikan persembahan ini ya Tuhan. Biarlah persembahan ini dapat kami pergunakan untuk terus memuliakan dan memuji nama Tuhan melalui segala sesuatu hidup pelayanan di tengah persekutuan Jemaat Tuhan Purwoharjo. Tuhan memakai jemaat ini untuk dapat mengelola berkat Tuhan yang telah Engkau nyatakan. Biarlah melalui majelis jemaat
persembahan ini dapat dikelola dengan baik adanya. Tuhan, kami pun bersyukur jikalau pada saat ini kami telah ada di penghujung acara. Perayaan Natal telah kami lampaui di tengah sukacita kaum wanita. Dan kini saatnya kami menghayati, memaknai, dan menghidupi apa yang menjadi firman-Mu boleh nyata atas hidup kami, dan kami dapat melakukan setiap perintah-Mu dengan sukacita, sehingga kelahiran-Mu bermakna bagi kami. Tuntunlah kami, hidupkanlah kami Tuhan, sehingga kemuliaan kebijaksanaan nyata atas kami semua. Jikalau di dalam kami membangun hidup persekutuan di tengah perayaan sukacita Natal kaum wanita saat ini, ada sesuatu yang tak berkenan di hadapan-Mu, ampunilah kami Tuhan. Sempurnakanlah kami, biarlah kami dapat terus melangkah sesuai dengan jalan-jalan Tuhan. Sukacita atas semua rangkaian yang boleh terjadi. Demikian pun kami juga akan menerima berkat bagi tubuh jasmani kami melalui makanan dan juga minuman yang telah dipersiapkan oleh panitia perayaan Natal kaum wanita tahun 23 sekarang. Kami menyerahkan dan Engkau senantiasa memberkati serta juga menyucikan, bila menjadi kekuatan baru bagi kami pun juga dapat melangkah di tengah kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa, inilah permohonan serta ungkapan syukur. Biarlah damai, sukacita, kasih karunia yang bersumber dari Allah, Tuhan Yesus Kristus serta kehidupan persekutuannya yang kudus, damai sejahtera bagi kita semua. Amin. Ya, demikian tadi Bapak Ibu, seluruh rangkaian acara perayaan Natal KPPW Jemaat Purwoharjo sudah kita lalui bersama-sama. Dan saya secara pribadi sebagai pembawa acara memohon maaf apabila kata-kata maupun tingkah laku saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Saya mohon maaf sekali lagi. Dan saya mewakili seluruh panitia KPPW Jemaat Purwoharjo mengucapkan selamat Natal 25 Desember 2023 dan menyongsong tahun baru 1 Januari 2024. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersama-sama pujikan Sajeke Aku Nderek Gusti. Mari kita pujikan bersama-sama Sajeke Aku Nderek Gusti sambil tepuk tangan, sambil menunggu berkat Tuhan.
kasih atas kehadiran kebersamaan kita hari ini. Biarlah sukacita ini tetap menjadikan kita semangat di dalam berpelayanan, di dalam bertumbuh, di dalam iman kita untuk jemaat GKJW Purwoharjo.